Bab 1081. Corin sama sekali tidak lapar karena ia sudah makan sebelum datang. Namun, saat itu, ia rela melakukan apa saja untuk menyingkirkan Ibu Kalista dari pandangannya. Tentu saja tidak, Ibu Kalista. Aku malah menantikan masakanmu. Baru pada saat itulah Ibu Kalista akan meninggalkannya sendirian bersama Ibu Catrina, dan itulah yang diinginkan Ibu Catrina. Setelah Ibu Kalista meninggalkan aula, Ibu Catrina menarik Corin untuk duduk. Corin, kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Apa terjadi sesuatu? Corin tersentuh oleh pertanyaannya. Hanya orang-orang yang peduli padaku yang akan menanyakan itu, pikirnya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Ibu Catrina. Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya sedang di sekitar sini, jadi kupikir aku akan mampir untuk mengunjungimu. Ibu Catrina mengangguk lega. Lalu ia bertanya, bagaimana penyelidikan terhadap ibumu? Corin pernah bercerita tentang Emily di masa lalu, jadi Ibu Catrina tahu mengapa dia bekerja keras selama bertahun-tahun. Corin menggeleng sedih. Aku masih belum tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Tapi, aku berhasil menemukan kakak dan kakek nenekku. Oh, bagaimana kabar mereka? Sudahkah kamu memberitahu mereka siapa dirimu? Tidak, mereka meninggalkan aku dan ibuku, jadi aku tidak ingin mereka tahu siapa aku. Corin, kamu benar-benar mengingatkanku pada diriku sendiri saat masih muda. Mungkin itu sebabnya aku tak bisa berhenti mengkhawatirkanmu selama ini. Corin terkejut mendengar Ibu Catrina bercerita tentang masa lalu. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi padanya saat itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa Ibu Catrina adalah seorang pengembara yang kebetulan masuk ke biara dan, setelah mendapat izin dari kepala biara, menjadi biarawati. Akan tetapi, karena suatu alasan, kepala biara tidak mengizinkannya mengucapkan kaul penuh. Fakta bahwa kamu tidak bisa memaafkan mereka berarti kamu masih peduli pada mereka. Katakan padaku, Ibu Catrina, apakah kamu sudah memaafkan semua orang yang menyakitimu di masa lalu? Tidak, aku belum. Setelah jeda, dia berkata, aku punya seorang putra yang sangat kurindukan. Corin sedikit terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar Ibu Catrina menyebut-nyebut putranya. Berapa umurnya sekarang? Dia seharusnya berusia 30 tahun ini. Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang dan apakah dia punya keluarga sendiri. Tidakkah kamu pernah berpikir untuk kembali melihatnya? Apa gunanya melakukan itu? Lagi pula, aku tidak ingin melihat ayahnya lagi. Maksudmu mantan suamimu? Kenapa tidak? Dia sudah mengkhianatiku berkali-kali. Jangan percaya laki-laki, Corin. Mereka semua pembohong. Bukankah itu agak ekstrim? Aku yakin ada beberapa pria jujur di luar sana. Contohnya saja aku, kata Jason sambil berjalan memasuki aula. Dan kamu siapa? Tanya Ibu Catrina. Dia kenalanku, timpal Corin sebelum Jason sempat mengatakan apapun, yang membuatnya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Bab 1082. Corin terkejut mendengar Ibu Catrina bercerita tentang masa lalunya. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi padanya saat itu, dan yang ia dengar hanyalah Ibu Catrina seorang pengembara yang kebetulan masuk ke biara dan menjadi biarawati setelah mendapat izin dari kepala biara. Namun, entah mengapa, kepala biara tidak mengizinkannya untuk mengucapkan kaul penuh. Ibu Catrina mendesah dan menatap Corin dengan lesu. Fakta bahwa kamu tidak bisa memaafkan mereka berarti kamu masih terjebak di masa lalu. Corin pasti akan marah jika ada orang lain yang mengatakan hal itu. Namun, ia tahu ia berutang budi kepada Bunda Catrina atas kehidupan yang ia jalani, jadi ia hanya bertanya dengan lembut, katakan padaku, Bunda Catrina, apakah kau sudah memaafkan semua orang yang telah menyakitimu di masa lalu? Mata Ibu Catrina menjadi gelap. Tidak, aku belum pernah. Dan tidak akan pernah. Beberapa helai rambutnya terlepas dari hiasan kepalanya, seakan mengingatkannya akan semua luka, rasa sakit, dan kekhawatiran masa lalu yang akan selalu bersamanya, kemanapun dia pergi. Setelah jeda, Ibu Catrina menambahkan, saya sebenarnya punya seorang putra, Corin. Tak ada hari tanpa saya merindukannya. Corin sedikit terkejut dengan hal itu. Ini pertama kalinya ia mendengar Ibu Catrina menyebut-nyebut putranya. Berapa umurnya sekarang?
Ibu Catrina menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Seharusnya dia berusia 30 tahun ini. Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Mungkin dia sudah punya keluarga sendiri sekarang. Corin mengerutkan kening bingung. Apa kau tidak pernah berpikir untuk kembali melihatnya? Apa gunanya melakukan itu? Lagi pula, aku tidak ingin melihat ayahnya lagi, jawab Ibu Catrina sambil menunduk. Corin mengerutkan kening dan mengerjap. Maksudmu mantan suamimu? Kenapa tidak? Apa dia melakukan sesuatu yang sangat buruk padamu? Seperti memukulmu atau... Peristiwa itu terjadi begitu lama sehingga Ibu Catrina butuh waktu untuk berpikir. Tidak, dia tidak pernah memukulku, tapi dia sudah mengkhianatiku berkali-kali. Setelah berkata begitu, ia menepuk bahu Corin dengan penuh arti. Jangan percaya laki-laki, Corin. Mereka semua pembohong, kecuali. Bukankah itu agak ekstrim? Aku yakin ada beberapa pria jujur di luar sana. Contohnya saja aku. Kata Jason tiba-tiba sambil berjalan memasuki aula. Dan kamu siapa? Tanya Ibu Catrina sambil menatapnya. Dia kenalanku, timpal Corin sambil melotot kesal ke arahnya. Apa, kita sudah saling kenal begitu lama, dan dia bahkan tidak bisa menganggapku teman. Pikir Jason, kehilangan kata-kata. Ia tersenyum kecut kepada Ibu Catrina dan memperkenalkan diri. Halo, Ibu Catrina. Nama saya Jason Talbot. Saya teman Corin. Saya datang bersamanya untuk mengunjungi Anda. Ibu Catrina menatap Jason dengan penuh tanya sebelum menoleh ke Corin dengan cemberut khawatir. Corin, kamu tidak bilang punya pacar. Aku memang punya pacar, tapi bukan dia. Lebih tepatnya, dia teman pacarku, bukan temanku, kata Corin jujur. Ibu Catrina terdiam sejenak sebelum bertanya, mengapa dia ada di sini, bukan pacarmu? Corin menggelengkan kepalanya. Jason dan aku kebetulan bertemu saat aku sedang makan malam di salah satu homestay dekat sini. Dia bilang ingin ikut aku ke perjanjian, jadi disinilah kita. Ibu Catrina kembali menatap Jason dengan tatapan penuh tanya yang sama. Jason, bisakah kau memberi kami ruang sebentar? Ada yang ingin kukatakan pada Corin berdua saja. Bab 1083. Jason mengangkat bahu dan tersenyum. Kurasa aku bisa berdoa di altar lagi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Corin, sampai jumpa nanti, ya. Dia mengedipkan mata pada Corin sebelum berjalan keluar dari aula utama. Corin bisa merasakan amarah berkobar di dalam dirinya. Aku sudah bilang padanya untuk bersikap baik selama dia di sini. Setelah Jason pergi, Ibu Catrina yang biasanya pendiam meraih pergelangan tangan Corin dan menatapnya dengan cemas. Corin, pacarmu itu cowok seperti apa? Corin terkejut dengan pertanyaan itu. Setelah jeda sejenak, ia menjawab dengan ragu, dia agak lebih tua dariku, dan kurasa dia tidak seburuk itu. Apakah dia baik padamu? Benar, kata Corin karena penampilan Jeremy beberapa hari terakhir tidak begitu bagus, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar punya masa depan bersama. Namun, ia memutuskan untuk merahasiakannya karena tidak ingin membuat Ibu Catrina khawatir. Ibu Catrina menatap tajam ke mata Corin cukup lama sebelum mendongak ke arah patung malaikat di altar utama. Mantan suamiku dulu juga baik padaku, saking baiknya sampai-sampai aku merasa aku wanita paling beruntung di dunia. Namun, tak lama setelah kami menikah, dia mulai begadang semalaman, mengabaikan panggilanku, dan bersikap tidak sabaran padaku. Lalu, kami mulai bertengkar tanpa henti. Lama kemudian, aku bisa menghitung dengan jari berapa kali aku bertemu dengannya dalam setahun. Dia akan tinggal dengan wanita yang berbeda setiap minggu, dan parahnya, beberapa dari mereka melahirkan bayinya. Corin mengerutkan kening. Ia sulit percaya bahwa perempuan sebijaksana Ibu Catrina tak bisa lepas dari nasib menikahi seorang bajingan juga. Saya turut berduka cita, Ibu Catrina. Sepertinya Anda telah melalui banyak hal, kata Corin. Ibu Catrina menatap Corin dengan rasa iba di matanya. Corin, begitu cinta itu hilang, tak perlu banyak usaha bagi pasanganmu untuk bosan padamu, katanya penuh arti. Dulu aku bertanya pada diri sendiri apa kesalahanku yang membuatnya begitu membenciku, tetapi lama kemudian aku menyadari bahwa tak ada alasan sama sekali. Dia hanya bosan padaku. Karena itu,
Jangan pernah percaya pada pria yang bilang akan mencintaimu selamanya. Corin teringat akan apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Saat itu, Maxwell tak segan-segan menjadikan Emily istrinya, tetapi semuanya berubah setelah mereka menikah. Maxwell melakukan 3 hal, selingkuh, selingkuhan, dan anak haram, yang akan menghancurkan pernikahan manapun. Kurasa begitulah semua pria. Mereka akan bilang betapa mereka mencintaimu di awal, tapi begitu mereka mendapatkanmu, mereka akan mulai mengejar wanita lain, pikir Corin. Ia tahu Ibu Katrina hanya mempersiapkannya untuk kemungkinan terburuk karena ia tidak ingin Corin berakhir seperti dirinya. Corin masih merenungkan kata-kata Ibu Katrina ketika ia menambahkan dengan penuh arti, Corin, aku bukan biarawati yang baik. Ada begitu banyak hal duniawi yang belum bisa kulepaskan. Itulah sebabnya kepala biara tidak mengizinkanku menjadi biarawati berkaul penuh. Lagi pula, aku menerimamu bukan karena kebaikan. Aku melakukannya untuk agenda tersembunyiku sendiri. Dia menerimaku untuk agenda tersembunyinya sendiri. Hal ini tak pernah terlintas di benak Corin. Bingung, ia bertanya, Ibu Katrina, adakah yang ingin ibu lakukan untuk ibu? Ibu Katrina tidak segera menjawab. Seperti yang sudah kukatakan, aku punya seorang putra. Dialah satu-satunya ikatan batinku dengan dunia luar. Kau juga berbeda sejak kecil, dan aku sangat menyukaimu, Corin. Aku selalu berharap kau akan menikah dengan putraku suatu hari nanti. Bab 1084. Corin terkejut mengetahui Ibu Katrina selama ini menyimpan agenda tersembunyi semacam ini. Ia berdeham canggung, yah, harus kuakui, itu. Khawatir Corin mungkin salah paham, Ibu Katrina segera menambahkan, jangan salah paham, Corin. Mungkin terlihat seperti aku melakukan semua ini demi kebaikan putraku, tapi aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kau menikah dengan pria yang tidak bisa diandalkan sepertiku dulu. Mantan suamiku mungkin seorang pemain yang tidak berguna, tapi putraku jelas tidak. Bahkan sejak kecil, dia membenci ayahnya sepenuh hati. Dia bahkan bersumpah untuk hidup selibat atau setia hanya pada satu perempuan seumur hidupnya. Putraku adalah satu-satunya pria di dunia yang kuanggap layak untuk mempercayakan sisa hidupmu, jadi aku berharap kau mau menikah dengannya. Dengan begitu, kau tak perlu menanggung sakitnya pengkhianatan seperti yang kualami. Corin tak pernah menyangka Ibu Katrina suatu hari akan mencoba menjodohkannya dengan putranya. Maaf mengecewakanmu, Ibu Katrina, tapi aku sudah punya pacar. Ibu Katrina tersenyum pasrah. Ya, aku tahu. Tapi, aku tak bisa bilang aku terkejut. Kau gadis yang luar biasa, Corin. Pria manapun pasti beruntung memilikimu. Aku melihatmu tumbuh dewasa, dan aku sudah lama menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku sungguh berharap kau akan menemukan pria yang bisa hidup bahagia selamanya. Corin mengangguk. Terima kasih, Ibu Katrina, untuk segalanya. Ibu Katrina tak kuasa menahan rasa kecewa. Selama bertahun-tahun Corin tinggal bersamanya, ia membesarkannya dengan gagasan menjadikan Corin calon menantunya. Ia bahkan sampai mengubah nama Corin. Ketika Corin pertama kali tiba di biara, ia dipanggil Luna, tetapi Ibu Katrina tidak suka bagaimana nama itu dikaitkan dengan kata lunatik. Karena itu, ia mengubah namanya menjadi Corin, yang berarti gadis cantik dalam bahasa kuno. Ada alasan lain mengapa ia memilih nama itu untuk Corin, yang bahkan Corin sendiri tidak tahu. Nama putra Ibu Katrina adalah Jeremy, yang berarti Tuhan akan mengangkat. Bersama dengan nama Corin, nama mereka pun kemudian berarti Tuhan akan mengangkat gadis cantik ini. Baik Corin maupun Jeremy adalah kekhawatiran terbesarnya dalam hidup ini. Ia akan mati bahagia jika mereka berdua bisa hidup bersama selamanya. Entah kenapa, ia selalu merasa Corin akan berakhir bersama Jeremy setelah meninggalkan biara, meskipun tahu keluarga Holden tak akan menerima siapapun selain pewaris tercantik di kota untuk menjadi istri Jeremy. Namun, ia juga tahu Jeremy tak akan pernah jatuh cinta pada gadis tak berperasaan. Ia tak suka atau berharap Jeremy berakhir sebagai korban demi kebaikan bisnis keluarga. Selamanya ditakdirkan hidupnya ditentukan oleh uang. Corin, pintuku akan selalu terbuka untukmu. Kalau suatu hari nanti pacarmu tidak memperlakukanmu dengan baik lagi,
Cari aku? Iya, kata Ibu Catrina sambil menggenggam tangan Corin. Corin tersenyum. Maaf membuatmu khawatir, Ibu Catrina. Tenang saja, aku sepenuhnya siap menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Kau tahu aku akan selalu mendarat dengan kakiku, kan? Ibu Catrina menatapnya tajam sebelum memaksakan senyum di wajahnya. Saat itu, Ibu Kalista masuk dan berkata, Corin, makanannya sudah siap. Kamu harus memakannya selagi masih panas. Ibu Catrina, ibu pasti juga lapar. Bagaimana kalau ibu ikut denganku? Tanya Corin. Bab 1085. Ibu Catrina melambaikan tangannya. Silakan, Corin. Aku tidak lapar. Lagi pula, aku ingin bersekutu dengan Tuhan untuk menenangkan hatiku yang resah. Karena itu, Corin tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan berkata, oke. Ibu Kalista sama sekali tidak peduli apakah Ibu Catrina ikut makan bersama mereka. Ia dengan senang hati menarik Corin, yang selama ini menjadi donatur terbesar mereka, dan berkata, ayo, Corin. Aku yakin Suster Catrina akan bergabung nanti kalau dia lapar. Corin tidak ingin mengganggu Bunda Catrina yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Ia membungkuk kepada Bunda Catrina untuk menunjukkan rasa terima kasihnya karena telah membesarkannya sebelum pergi bersama Bunda Kalista. Saat berjalan keluar dari aula utama, Corin melihat Jason berdiri di luar, di bawah pohon, dengan satu tangan terangkat untuk memetik daun. Di bawah pantulan sinar matahari terbenam yang menembus celah-celah dedaunan, profil sampingnya tampak semakin tampan. Pria jahat seperti dia seharusnya tidak muncul di biara. Dia hanya akan dipaksa menunjukkan wujud aslinya, pikir Corin. Jason merasa ada yang sedang menatapnya, jadi ia menoleh untuk menatapnya. Setelah itu, ia berjalan menghampiri dengan daun-daun yang masih dipetik di tangannya. Sudah selesai bicara dengan Ibu Catrina? Tanyanya. Ya, Ibu Kalista memandang Jason lalu Corin sambil berpikir. Corin, apakah pria tampan ini temanmu? Tanyanya sambil tersenyum. Kurasa begitulah yang bisa kau katakan, Ibu Kalista, kata Corin sambil mengerutkan kening kesal. Ibu Kalista terkesan melihat betapa mahalnya pakaian Jason. Kenapa kamu tidak mengajaknya makan bersama kita? Benarkah? Aku akan senang sekali bergabung dengan kalian, nona-nona. Kata Jason bersemangat. Corin meliriknya sinis. Kamu mengeluh soal makanan di rumah singgah, jadi aku nggak ngerti kenapa kamu mau makan makanan di biara. Jason tersenyum. Yah, aku belum pernah mencoba makanan biara sebelumnya, jadi mana mungkin aku tidak akan menyukainya. Lagi pula, ku dengar makan makanan di biara bisa menyucikan hati. Ya, kamu benar sekali, nak. Makan di biara itu baik untuk tubuh, pikiran, dan jiwamu. Kata Ibu Kalista. Kalau begitu, Ibu Kalista tak keberatan, kata Jason sambil tersenyum. Corin terkekeh dingin. Apa kau tidak takut akan berubah kembali ke wujud aslimu setelah makan makanan di sini? Hah? Apa? Jason tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Siapa yang tahu kalau sepasang tanduk setan atau ekor setan akan muncul setelah kau makan makanan di sini? Apa aman bagimu berjalan di tanah suci seperti ini? Ejek Corin. Jason awalnya tertegun, lalu terkekeh. Corin, bolehkah aku menganggapnya begitu tampan sampai-sampai kau menganggapku berdosa? Corin mengabaikannya dan segera menyusul Ibu Kalista. Ia tidak lapar, tetapi berpikir sebaiknya ia kembali menikmati cita rasa masa kecilnya. Sejujurnya, ia agak merindukannya. Namun, ketika tiba saatnya untuk benar-benar memakannya, ia merasa tidak sanggup menelan apapun. Rasa makanannya masih sama seperti sebelumnya, tetapi ia sudah terlalu kenyang. Belum lagi, hormon kehamilannya membuatnya semakin membenci wortel. Akhirnya, demi sopan santun, ia memaksakan diri untuk menggigit beberapa suap sebelum meletakkan peralatan makannya. Jadi, sungguh menyenangkan, meskipun mengejutkan, bahwa Jason, yang mengeluh tentang makanan di rumah singgah, mendapati dirinya menyukai makanan di biara. Ia tidak hanya menghabiskan porsinya, tetapi juga porsi Corin. Bab 1086. Corin mengira Jason telah melampaui batas dengan memakan makanannya. Ia ingin menghentikannya, tetapi Jason terlalu cepat. Yah, lagi pula aku tidak menyentuh makanannya.
Lebih baik tidak menyia-nyiakannya dan membiarkannya memakannya, hiburnya. Setelah makan, Jason meletakkan peralatan makannya. Ibu Kalista, aku tak pernah tahu makanan di biara bisa selezat ini. Bolehkah aku mampir untuk makan lagi kalau aku senggang? Tanyanya. Ibu Kalista tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, aku hanya berharap kau tidak keberatan dengan betapa sederhananya tampilan biara ini. Jason melihat sekeliling ruangan yang tampak lusuh itu. Tampaknya agak biasa saja, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk merenovasinya. Dengan begitu, kalian semua juga akan merasa lebih nyaman tinggal di sana. Ibu Kalista mendesah keras. Bukannya kami tidak ingin merenovasi, tapi tempat ini kurang diminati jemaat, jadi kami tidak banyak menerima sumbangan. Sumbangan yang kami terima hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, jadi saya khawatir kami tidak sanggup memperbaiki biara ini. Jason mendesah simpatik. Saya turut prihatin mendengarnya, Ibu Kalista. Pasti berat bagi Anda dan para biarawati lainnya. Bagaimana kalau saya? Corin tahu apa yang ingin Jason katakan, jadi dia menyela, Ibu Kalista, bukankah Ibu baru saja memberitahuku bahwa Ibu menggunakan uang yang kukirim ke biara untuk memperbaiki beberapa aula dan patung di biara? Ibu Kalista menatap Jason penuh harap ketika Corin menanyakan pertanyaan itu. Ia mengerjap dengan rasa bersalah dan terkekeh canggung. Corin, sebagian besar uang yang kau kirim sudah digunakan untuk memperbaiki aula utama tempat semua patung itu berada. Suster Catrina menyumbangkan sisanya kepada penduduk desa. Jadi begini, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk merenovasi tempat tinggal kami. Kau tidak tahu betapa dinginnya di musim dingin. Lagi pula, air bocor kemana-mana saat hujan. Corin menyipitkan mata. Dari apa yang dilihatnya, sepertinya tidak ada renovasi besar yang dilakukan di aula utama. Paling-paling, mereka hanya mengecat ulang, yang tidak menghabiskan banyak uang. Lagi pula, uang yang ia kirimkan selama bertahun-tahun bukanlah jumlah yang kecil. Ibu Catrina tidak akan memberikan semuanya. Kurasa sebagian uang itu memang diberikan kepada penduduk desa yang membutuhkan, sementara Ibu Kalista membagi sisanya. Dia pasti berdalih untuk memperbaiki aula utama dan hanya menggunakan sedikit uangnya. Sekarang, dia mengarang cerita sedih dengan harapan kita akan menyumbang lagi, pikir Corin. Corin tidak keberatan menyumbangkan uang ke biara, tetapi tidak jika uang itu hanya digunakan untuk mengisi kantong Ibu Kalista dan para biarawati lainnya. Ia telah lama menyadari bahwa para biarawati di sana sangat berorientasi pada uang. Sejak mantan kepala biarawati itu meninggal dunia, Ibu Kalista telah mengambil alih tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di biara. Oleh karena itu, banyak hal telah berubah sejak Corin meninggalkan biara, dan ia tidak ingin dimanfaatkan oleh para biarawati di sana. Namun, Jason tak peduli dengan semua itu. Jangan khawatir, Ibu Kalista. Aku akan meminta akuntanku untuk mentransfer sejumlah uang ke biara setelah aku kembali ke kota. Aku juga akan menyebarkan berita tentang keadaan biara agar lebih banyak jemaat datang. Mendengar itu, Ibu Kalista langsung tersenyum. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga engkau diberkati, anakku. Corin mengerutkan kening. Sungguh munafik biarawati tua ini. Dan apa yang salah dengan Jason itu? Kenapa dia harus ikut campur dalam segala hal? Meskipun kesal dengan semua ini, ia tidak menghentikan Jason untuk berdonasi karena itu bukan uangnya. Ia hanya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Kalista sebelum meninggalkan ruangan. Bab 1087. Awalnya, Corin ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Bunda Catrina juga. Namun, karena khawatir Bunda Catrina akan mengganggu momen hikmat rohaninya, ia memutuskan untuk pergi diam-diam. Begitu keluar dari biara, ia melihat Tommy berdiri di samping mobil sambil menelepon. Ya, Tuan Jeremy. Saya mengerti, Tuan Jeremy. Saya akan memastikan Nona Corin aman dengan segala cara. Corin mengerutkan kening. Sepertinya Tommy sudah memberitahu Tuan di mana aku berada. Tapi kenapa dia tidak menelepon atau mengirimiku pesan? Ia merasa semakin sulit untuk tidak berpikir bahwa Jeremy sama sekali tidak peduli padanya. Lagi pula, Jeremy yang ia kenal adalah pria yang mudah cemburu, jadi bagaimana mungkin ia tidak menelponnya begitu tahu ia bersama Jason.
Mungkin benar kata Ibu Catrina, semua pria pada akhirnya akan bosan dengan istri mereka. Satu-satunya alasan dia meminta Tommy untuk melindungiku bukan karena aku, melainkan karena bayi yang kukandung, pikir Corin. Dia diam-diam masuk ke dalam mobil. Jason segera bergegas keluar dari biara dan mengikutinya ke dalam mobil. Corin, kenapa kau tidak menungguku? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kenapa aku harus menunggumu? Seharusnya kau keluar begitu selesai makan. Tapi aku harus minta rekening bank biara pada Suster Catrina. Bagaimana aku tahu kau akan pergi tanpa memberitahuku? Rengek Jason. Corin mengerutkan kening kesal. Kenapa kamu ngotot menyumbang ke biara ini? Apa kamu tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uangmu? Apa salahnya aku menyumbang ke biara? Tanya Jason memelas. Aku hanya ingin membantu para biarawati di sini agar hidup lebih baik. Tentunya kau pun bisa melihat itu hal yang baik, kan? Corin mendengus. Jangan bilang kau serius berpikir Ibu Kalista akan menggunakan uang itu untuk memperbaiki biara. Kau tahu berapa banyak uang yang telah kuberikan untuk biara selama bertahun-tahun? Banyak sekali. Semua itu, dan aku tidak melihat ada perbaikan sama sekali di biara itu. Jason tercengang. Jadi maksudmu Ibu Kalista mengantongi uang sumbangan itu? Corin terkekeh dingin. Aku tidak bilang begitu. Tapi tahukah kau, lakukan saja sesukamu. Lagi pula ini tidak ada hubungannya denganku. Jason mengangkat bahu. Baiklah, aku akan menyumbang lebih sedikit dari yang kurencanakan sebelumnya. Lagi pula, kau tidak akan berada di posisimu sekarang jika bukan karena biara ini. Jadi, aku tidak keberatan menyumbang sedikit untuk tempat ini. Bahkan jika uangnya jatuh ke tangan Ibu Kalista, aku akan menganggapnya sebagai ucapan terima kasih kepadanya karena telah membesarkanmu. Corin mengerutkan kening dalam-dalam dan memelototinya dengan jengkel. Apa hubungannya dengan kau yang membesarkanku? Tidakkah kau pikir sebaiknya kau berhenti ikut campur dalam urusanku? Jason mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Begitukah caramu memandangku? Yah, kurasa aku tak bisa berbuat apa-apa. Corin memutar bola matanya. Kalau begitu, kusarankan kau jangan menyumbang ke biara sama sekali. Ibu Kalista tidak pernah merawatku. Satu-satunya orang yang pernah merawatku adalah Ibu Catrina. Aku tahu kau kaya, Jason, tapi kenapa kau tidak menyimpan semua uang itu untuk calon istrimu? Bab 1088. Jason mendekatkan wajahnya ke wajah Corin. Aku sudah punya cukup uang untuk hidup nyaman dengan calon istriku, jadi yang kurang sekarang adalah istri. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak membantuku menemukannya, Corin? Corin mengerutkan kening dengan jijik. Ia hendak meninggalkannya sendirian ketika pintu mobil di sisi pengemudi terbuka, dan Tommy duduk dengan ekspresi serius. Dia berdeham keras. Jason duduk kembali di kursinya tanpa menunjukkan tanda-tanda malu. Tuan Jason, di mana saya harus menurunkan Anda? Tanya Tommy sambil mengerutkan kening. Kamu bisa mengantarku ke homestay manapun Corin menginap. Dengan begitu, kita bisa lebih nyaman saling menjaga, kata Jason dengan wajah datar. Maaf, Tuan Jason, tapi Nona Corin sedang menginap di villa musim panas keluarga Rivera. Kurasa kau tidak bisa ikut, kata Tommy. Jason mengangkat alisnya. Dia menginap di villa Simer keluarga Rivera. Wah, itu lebih baik lagi. Aku bisa telepon Lucas saja untuk memintanya mengizinkanku menginap juga. Jason mengeluarkan telepon genggamnya dan sedang menghubungi nomor-nomor ketika Corin merampas teleponnya. Tuan Jason, apa sebenarnya yang ingin Anda capai dengan melakukan semua ini? Tanya Corin dengan marah. Jason merentangkan tangannya dengan polos. Corin, kita berteman, kan? Aku senang bertemu wajah yang familiar di tempat seperti ini. Jadi maafkan aku karena ingin tetap dekat denganmu. Aku sebenarnya cukup takut tinggal sendirian di pegunungan. Bisakah kau, tolong, kasihanilah aku dan izinkan aku tinggal di villa musim panas keluarga Rivera bersamamu. Corin tidak mempercayai ceritanya. Ia terkekeh dingin dan berkata, lalu kenapa kau datang ke sini sendirian? Bagaimana kalau kau tidak bertemu denganku? Kau juga harus tinggal sendirian di rumah singgah. Jason mengangkat kepalanya dengan polos. Kau benar, tapi aku tidak banyak berpikir sebelum datang ke sini. Malahan,
Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa kalau keluarga Rivera punya villa musim panas di sini. Coba kutanyakan pada Lukas apakah aku boleh menginap di sana. Siapa tahu, dia mungkin akan ikut liburan bersama kita. Sial, aku tidak bisa membiarkannya begitu. Lukas pasti akan datang terburu-buru kalau tahu aku juga di sini, pikir Corin. Ia tidak ingin Lukas pergi ke sana karena ia tahu Lukas masih dalam masa pemulihan dari patah kakinya. Lukas tidak perlu memperparah cederanya dengan datang dan menginap di gunung. Sambil mengerutkan kening, Corin melemparkan ponsel Jason kembali kepadanya dan berkata, "Jangan telepon Tuan Lukas. Dokter sudah memberinya perintah ketat untuk beristirahat di rumah, jadi dia tidak akan bisa datang." Setelah itu, ia menoleh ke Tommy dan berkata, "Ayo kita bawa Tuan Jason ke villa musim panas keluarga Rivera bersama kita." Meski enggan, Tommy tak bisa menentang perintah Corin. "Baik, Bu." Jason tersenyum gembira. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku ke villa musim panas keluarga Rivera. Aku ingat terakhir kali aku ke sana waktu kami masih remaja." Tak tertarik mengenang masa lalu bersamanya, Corin memotongnya dengan belak-belakan, "Tuan Jason, bisakah Anda diam? Tak ada yang mau mendengar cerita masa kecil Anda." Alih-alih marah, Jason hanya terkekeh dan mengabaikannya. Patut dipuji, ia tetap diam. Setengah jam kemudian, mereka tiba di villa musim panas. Semua pelayan di sana tahu Jason adalah teman baik Lukas, jadi mereka segera menyiapkan kamar tamu untuknya. Corin meninggalkannya sendiri dan berjalan kembali ke kamarnya dengan Tommy di belakangnya. Begitu mereka sampai di suatu tempat yang tidak ada orangnya, Tommy berkata, "Nyonya, sebaiknya kita menjauh dari Tuan Jason." Corin sama sekali tidak berniat menghabiskan waktu bersama Jason, tetapi nasihat Tommy terdengar aneh. Lagi pula, ia ingat Jeremy pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Bab 1089. Lagi pula, Jeremy tampaknya tidak sekesal ketika Corin nongkrong bersama Zeke atau Geralt sendirian seperti saat ia bersama Jason. "Kenapa kau bilang begitu? Bukankah Tuan Jason teman lama Jeremy? Sebagai istrinya, bukankah seharusnya aku bersikap sopan padanya?" tanyanya. Tommy menatapnya dengan rumit. "Tuan Jason adalah teman lama Tuan Jeremy, tapi aku tidak akan menganggap mereka dekat. Tuan Jason sebenarnya lebih dekat dengan Tuan Lukas, sementara Tuan Zeke dan Tuan Geralt dekat dengan Tuan Jeremy. Tuan Zeke dan Tuan Geralt tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakiti Tuan Jeremy, juga tidak akan melampaui batas mereka jika menyangkut Anda, Nyonya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Tuan Jason. Dia bukan hanya pesaing bisnis Tuan Jeremy, tapi dia juga sudah lebih dari sekali mencoba merebutmu darinya. Kurasa dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya." Corin terkekeh pelan. Jadi cowok-cowok itu membentuk geng dan juga punya drama di antara mereka. Hahaha. Tapi jangan khawatir, Tommy, aku sama sekali tidak tertarik pada Tuan Jason. Dia boleh saja menggodaku sesuka hatinya, tapi aku tidak akan pernah membiarkannya merebutku. Tommy tampak lega setelah mendengar Corin mengatakan itu. "Senang mendengarnya. Satu hal lagi, Bu, Tuan Jeremy meminta Anda untuk meneleponnya." Corin sedikit terkejut. "Baiklah, aku akan meneleponnya nanti. Kamu bisa kembali ke kamarmu sekarang. Aku akan memastikan pintuku terkunci, jadi kamu tidak perlu mengawasi di luar kamarku." "Baik, Bu. Selamat malam, Bu," kata Tommy sambil mengangguk. Ia memang lelah. "Saya harus memastikan saya tidur nyenyak malam ini agar bisa menjaga Nona Corin dengan baik." Ia tahu situasinya aman untuk sementara waktu karena Corin telah diberitahu untuk tidak makan makanan yang disiapkan di rumah. Lagi pula, Phoebe tidak akan pernah berani menyakitinya secara terbuka. Karena itu, ia kembali ke kamarnya dengan tenang. Jason pun tak lagi mengganggu Corin. Ia langsung masuk ke kamar tamu yang telah disiapkan untuknya dan berdiam di sana semalaman. Setelah Corin selesai mandi, ia keluar dari kamar mandi dan mengeringkan rambutnya dengan handuk sambil duduk malas di tempat tidur. Ia lalu mengangkat telepon dan, setelah ragu sejenak, menghubungi nomor Jeremy. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. "Halo," suaranya terdengar seperti baru bangun tidur. Mengingat perbedaan waktu antara kedua negara,
tidak mengherankan jika dia tidur pada jam itu. Tommy memintaku meneleponmu, kata Corin acuh tak acuh. Kenapa kamu baru meneleponku saat aku meminta? Kenapa kamu tidak meneleponku dulu? Tanya Jeremy dengan nada kesal. Heh, aku juga bisa bilang begitu. Dia bahkan gak berusaha telepon atau SMS aku beberapa hari ini. Pikir Corin. Namun, dengan lantang, dia hanya bertanya, jadi, apa yang bisa saya bantu? Setelah beberapa detik hening, Jeremy berkata, bajingan kecil, aku. Akan tetapi, sebelum Jeremy dapat menyelesaikan perkataannya, suara seorang wanita memotongnya di latar belakang. Jeremy, kamu lagi ngapain? Cepat, kita harus segera berangkat. Bab 1090. Corin mengenali suara itu. Itu suara wanita yang sama yang mengangkat telepon Jeremy ketika Francine meneleponnya terakhir kali. Dia merasakan hatinya sakit tanpa sebab. Ia tidak bertanya siapa wanita itu karena ia percaya pria itu akan menjelaskan semuanya tanpa perlu didesak. Yang mengejutkannya, pria itu tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, dia cepat-cepat berkata, "Hei, aku harus pergi sekarang. Jadilah anak baik dan tidur lebih awal, oke?" Corin bahkan tidak sempat bertanya apa yang terjadi ketika Jeremy menutup teleponnya. Ia mendengarkan nada terputus yang terdengar di telinganya. Siapa wanita itu? Kenapa dia tidak menjelaskannya? Tanyanya pada diri sendiri. Ia melempar ponselnya ke samping dan naik ke tempat tidur. Merasa sedih dan tidak aman, ia memeluk bantal erat-erat dan meringkuk seperti bola. Ia menghabiskan hampir setiap malam dengan posisi ini sejak kecil. Setelah dewasa dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri, ia tidak lagi tidur dalam posisi ini. Namun, saat itu, rasa tidak aman masa kecil seakan kembali menggerogoti harga dirinya. Perlahan, ia mulai tertidur tanpa ia sadari. Keesokan harinya, saat ia bangun, matahari sudah bersinar terang di langit. Sinar matahari yang hangat menembus tirai, membuat Corin perlahan membuka matanya. Namun, hal pertama yang dilihatnya bukanlah perabotan ruangan itu, melainkan dada kekar seorang pria. Terkejut, ia awalnya mengira ia masih bermimpi. Ia menyentuh peti di depannya, dan betapa terkejutnya ia, ternyata itu nyata. Meskipun baru saja bangun, ia ingat ia bermalam di villa musim panas keluarga Rivera. Lagi pula, Jeremy juga tidak ada di negara itu. Lalu siapakah lelaki yang tidur di sampingku ini? Berbagai kemungkinan terlintas dalam benak Corin sebelum wajah tampan Jason yang jahat tertanam dalam benaknya. Sial, jangan bilang dia berhasil menyelinap ke kamarku tadi malam. Pikir Corin kaget. Ia segera mendorong pria itu menjauh dan melihat ke balik selimut untuk memastikan ia masih berpakaian. Dia kecewa karena mendapati dirinya telanjang bulat. Sial, ini tidak bagus. Dia tiba-tiba terduduk dan berteriak marah sekeras-kerasnya. Ah, apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Kata sebuah suara yang familiar. Ini berhasil membuat Corin berhenti menjerit. Ia menoleh ke samping dan terkejut mendapati dirinya menatap lurus ke wajah Jeremy. Jeremy sedang tidur miring, wajahnya yang tampan tampak lelah. Tiba-tiba, ia duduk dan mendekat. Ada apa? Kau pikir aku siapa? Meski dia masih merasa sedikit terkejut, dia menghela napas lega. Tidak seorang pun, tapi kau harus mengakui. Siapapun akan takut jika tiba-tiba menemukan seseorang tidur di sebelahnya. Pada saat itu, kata-kata saja tidak dapat mengungkapkan betapa senangnya dia ketika mengetahui bahwa dia tidak mengkhianati Jeremy sama sekali.